ini ada apa ini? Akita. Ada Akita. Kemudian ada apa ini? Amplop. Amplop ini buat diisi apa? Uang. Iya, uang persembahan. Jadi nanti pada waktu ibadah mulai ada sesi persembahan tuh ya. Nah, kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan, kemudian minggu depannya dibuka lagi, dimasukkan lagi sampai dengan akhir bulan. Sampai 1 bulan, kalau sudah terkumpul, kita bawa ke gereja. Boleh titipin mama atau papa. Nah, di gereja itu nanti di kantor gereja ada kotak persembahan. Nah, dimasukkan ke situ setiap hari. Setiap hari Minggu. Enggak, bukanya kantor gereja itu hari Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 12. Nah, kalau hari Minggu gerejanya tutup, masih daring ada. Ya, kantor gerejanya kan juga tutup. Nanti kalau sudah mulai ibadah lagi boleh dimasukkan ke situ, ya. Boleh juga ditransfer lewat rekeningnya mama atau papa, ditransfer di nomor rekening gereja. Oke, sudah siap beribadah? Sudah. Ayo kita beribadah ya. Kak Sarung mana ya? Loh, sudah jam segini. Ya terus yang ngadut siapa? Kamu bisa? Enggak. Enggak. Loh, kemana ya Kak Salom ya? Kak Salom, coba lihat Dek Prisa. Itu. Kak Salom sudah datang. Iya, Puji maaf. Tuhan. Telat ya. Ya, kenapa toh Kak Salom? Habis nunjukin saudara yang kena COVID. Oh iya toh. Iya. Terus gimana sekarang udah sembuh? Puji Tuhan udah sembuh. Iya. Iya. Oh, puji Tuhan. Iya, padahal penyakit bawaan banyak penyakitnya. Oh, iya. Tapi Tuhan Yesus itu memang luar biasa ya Kak Nabi. Iya, Tuhan Akhirnya Yesus luar sembuh, biasa. Iya. Tuhan Yesus hebat. Betul. Iya, mampu menyembuhkan penyakit apapun ya kalau Iya. kita minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Tuh Dek, kita minta dalam nama Yesus, pasti semua penyakit sembuh. Ya, kita siap ya Kak Salom yang memulai ibadah? Siap. Siap Risa? Siap. Oke. Kita mulai ibadah ini. Kita mulai ya Kak Salom ya. Oke. Kita sapa teman-teman dulu Prisa. Halo teman-teman. Ya, kita mulai ibadah ini dengan memujikan lagu Allahku besar. Iya. Aku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil baginya.
kita minta dalam nama Yesus, pasti Tuhan akan menjawabnya. Adik-adik jangan gelisah kalau adik-adik itu sedang susah. Percaya pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Yohanes 14 ayat yang pertama. Yang belum bisa baca, mama atau papahnya boleh membacakan bersama-sama. Saya ulangi, Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sekali lagi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, adik-adik percaya kepada Yesus, pasti Tuhan Yesus memberi jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Dalam suka, dalam duka, Tuhan menyertai kita. Yuk kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangan, tutup kepala, tundukkan. Salah kok tutup kepala sih? Gimana yang betul? Gimana Dek bisa? Nundukkan kepala. Oh iya, nundukkan kepala, tutup. Mata. Iya, tutup mata. Tangannya dikempet? Enggak. Tangannya? Tangannya dilipat. Oh, tangannya dilipat. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau beribadah, kami mengucap syukur melalui puji-pujian, melalui persembahan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu, melakukan firman-Mu. Sertai Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa sih yang pertama kali dimintai pertolongan saat kita takut, saat kita gelisah? Siapa bisa? Kamu mau minta tolong sama siapa? Minta tolong Sama sama Tuhan Yesus. Kalau minta tolong gimana? Berdoa. Berdoa dalam nama Yesus. Kita mau Tuhan Yesus yang pimpin kita, supaya Tuhan Yesus menolong, menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus kita yang hebat. Hebat, bisa melakukan segala hal. Mujizatnya terjadi atas kita semua. Yesus itulah satu-satunya. akan kembali. Halo adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan
mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan hatinya, telinganya, Alkitabnya. Kita mau belajar firman Tuhan. Tadi Kak Novi sudah bilang kan, yang sudah bisa baca disiapkan Alkitabnya. Ayo sekarang kita mau buka bacaan kita minggu hari ini dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Dan lagi ya, Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Ya. Tema minggu ini adalah Tuhan Yesusku hebat. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesusku hebat. Ayo kita akan mendengarkan apa kehebatan Tuhan Yesus pada cerita minggu ini. Sebelumnya kita akan mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Ya, semuanya adik-adik yang di rumah lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami semuanya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesusku hebat. Kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh teman kita. Ayo kita dengarkan bersama-sama ceritanya. Aku berasal dari Kapernaum. Ayahku seorang pegawai istana. Semuanya bermula ketika aku menderita sakit demam yang membuatku hampir mati. Orang tuaku begitu khawatir dan terus mengusahakan kesembuhan bagi diriku. Sayangnya semua itu tidak membuahkan hasil. Penyakitku justru bertambah parah. Suatu hari ayahku mendengar bahwa Tuhan Yesus telah datang kembali dari Yehuda ke Galilea, yaitu di kota Kana. Ayahku mengetahui bahwa Tuhan Yesus sangat berkuasa dan pasti dapat menyembuhkan sakitku yang parah. Segera ayahku melakukan perjalanan dari Kapernaum menuju Kana, kira-kira sejauh 26 km. Dia menemui Tuhan Yesus untuk memohon agar Tuhan Yesus berkenan datang ke rumah dan menyembuhkan aku yang hampir mati. Tahukah kalian, jika sejauh 1 km dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama 15 menit, maka jarak 26 km dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama 6,5 jam. Jarak pulang pergi membutuhkan waktu sekitar 13 jam. Ayahku begitu mengasihi aku sehingga ia rela menempuh perjalanan yang panjang menuju Kana untuk menemui Tuhan Yesus. Ketika ia berhasil menemui Tuhan Yesus mengatakan kepadanya bahwa aku hidup. Tahukah kalian, ayahku percaya dengan perkataannya. Ayahku percaya bahwa aku benar-benar telah sembuh meski ia tidak melihat langsung. Apa yang terjadi? Akhirnya dengan penuh iman pada perkataan Tuhan Yesus, ayahku kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, para hamba ayahku segera datang menjumpai ayahku dan melaporkan bahwa aku telah sembuh. Dari laporan para hamba ini, ayahku semakin yakin bahwa perkataan Yesus sungguh berkuasa. Coba bayangkan, bahkan dari jarak jauh pun tanpa datang ke rumahku dan menjamahku, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan aku. Sungguh luar biasa. Pada akhirnya, peristiwa tersebut membuat ayah dan seluruh keluargaku, termasuk aku, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, cerita tadi dibacakan oleh teman kita Nesia dari kelas Yudea. Nah, ini si Nesia ya dari kelas Yudea. Terima kasih Nesia ya sudah membacakan sebuah cerita
pada hari ini. Nah, tadi diceritakan oleh Nesya bahwa ada seorang anak kecil yang sedang sakit, sakitnya parah, bahkan hampir mati. Kasihan ya, anak ini sudah dibawa kemana-mana, berobat ke sana ke sini, tapi tidak juga sembuh. Anak ini adalah anak dari seorang pegawai istana di daerah Kapernaum. Suatu hari, ayahnya tadi mendengar kalau Tuhan Yesus datang ke kota Kana. Kota di mana Tuhan Yesus dulu pernah membuat mujizat. Kalau adik-adik ingat tentang pernikahan di Kana, Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur. Ya, kita ingat itu adalah mujizat Tuhan Yesus yang pertama yang terjadi di kota Kana adalah air menjadi anggur. Wah, akhirnya Bapak pegawai istana ini mendengar bahwa Yesus berkunjung lagi ke kota Kana. Walaupun jauh sih, Bapak ini ada di Kapernaum. Tuhan Yesus ada di Kana. Tapi karena dia sangat sayang kepada anaknya dan dia kepingin Tuhan Yesus membuat mujizat supaya anaknya bisa sembuh, Bapak ini mencari Tuhan Yesus ke kota Kana. Jauh sekali perjalanannya, tapi Bapak ini semangat untuk mencari Tuhan Yesus. Nah, akhirnya setelah perjalanan yang cukup lama, cukup jauh ini, Bapak ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak ini memohon dengan kesungguhan hati, memohon supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang sakit parah, bahkan anaknya sudah hampir mati. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Kamu percaya karena kamu mendengar aku membuat mujizat, ya kan?" Bapak ini mengangguk, "Iya Tuhan, aku percaya. Aku yakin Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anakku yang sedang sakit." Akhirnya Tuhan Yesus bilang, "Pulanglah, anakmu sudah sembuh, anakmu hidup." Wah, mendengar kata-kata Yesus itu, Bapak ini begitu bersuka cita. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya dengan iman dia percaya kalau anaknya sembuh. Akhirnya Bapak pegawai istana ini pulang lagi ke rumahnya ya, perjalanan yang sangat jauh. Sampai keesokan harinya, Bapak ini baru sampai ke kota Kapernaum, asal rumahnya. Nah, sampai waktu masih dalam perjalanan menuju ke rumahnya, pegawai-pegawainya sudah datang menemui Bapak ini dan menceritakan bahwa anaknya sudah sembuh. Wah, Bapak ini kaget. Wah, iya sudah sembuh, benar. Jam berapa? Anakku sembuh, anakku bangun lagi dari sakitnya. Kemarin Pak, kemarin sore anak Bapak sudah kembali bangun dan sehat. Lalu Bapak pegawai istana ini mengingat, wah kalau kemarin sore berarti pas Tuhan Yesus berkata anakmu sembuh, anakmu hidup, itu betul-betul mujizat itu terjadi. Walaupun Tuhan Yesus ada di kota Kana, anak Bapak ini ada di kota Kapernaum, tapi mujizat itu terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi kasih Tuhan. Akhirnya anak Bapak ini benar-benar sembuh. Akhirnya Bapak ini dengan penuh sukacita, dia masuk ke dalam rumahnya, menjumpai anaknya sudah sehat kembali, dipeluknya dengan penuh kasih. Dan Bapak ini bersyukur, berdoa, mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Dan Bapak ini mengajak ke seluruh orang rumah untuk percaya bahwa Yesuslah Tuhan. Tuhan Yesuslah yang membuat mujizat anak ini sembuh dari sakitnya. Akhirnya seluruh keluarga di rumah itu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik diam di rumah, kita bersyukur kita adalah juga anak-anak Tuhan Yesus. Karena itu kita harus tetap yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus yang akan selalu mampu menolong kita apapun keadaan kita. Misalkan di rumah kita ada yang sakit, mungkin ada kakek atau nenek kita, mungkin orang tua kita, kakak atau adik kita atau kita sendiri pun sakit.
kita bisa berdoa, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit di sekitar kita ataupun dari kita sendiri. Kita yakin, kita memohon, maka pasti Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada kita. Banyak hal yang bisa kita naikkan dalam doa kepada Tuhan, walaupun Tuhan tidak bisa melihat di dekat kita, tapi Tuhan selalu mendengar doa kita. Seperti tadi, anak pegawai istana, walaupun jauh, Tuhan Yesus ada di kota Kana, anak ini ada di Kapernaum, tapi di saat Tuhan Yesus berkata, anakmu sembuh, anak ini benar-benar sembuh. Karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus selalu percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kehidupan kita. Kita tinggal bisa memohon melalui doa. Kita hidup taat, kita setia, ikut ibadah, mengasihi orang tua kita, mengasihi sesama kita, maka Tuhan Yesus akan selalu menolong dan menyertai kita. Tetap semangat menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan tetap yakin, tetap percaya bahwa Tuhan mampu melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Tuhan pasti menolong kita. Tetaplah setia untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dengan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesusku hebat. Kami mengucap syukur kami mempunyai Allah seperti Engkau yang selalu mengasihi dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kekuatan-Mu. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk orang tua kami. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka terus kekuatan, berikan mereka kesehatan. Berkatilah orang tua kami dalam pekerjaannya, berkatilah orang tua kami dalam segala aktivitasnya. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan berkat dan penyertaan kepada orang tua kami. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang masih sekolah. Kiranya Tuhan Yesus menyertai mereka dalam studi mereka, dalam saat pandemi. Tuhan akan terus memberikan mereka semangat dalam belajar. Mereka tetap mampu melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan yang akan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami semua. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak PCA. Berkatilah kakak-kakak PCA kami dengan kesehatan, dengan semangat dalam melayani Tuhan. Biar kakak-kakak PCA boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk kondisi pandemi saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami dapat menjalani hari-hari dengan baik. Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami, dan kami terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Kami yakin dan percaya Engkau tetap akan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau bikin aktivitas kita hari ini. Apa yaitu? Nah, adik-adik kalau mau mengikuti, nih ya, siapkan selembar kertas. Tebel aja ya kertasnya ya. Bisa kertas manila, kertas astur atau kertas bekas sampul buku itu nggak apa-apa. Nah, kemudian spidol atau pensil warna atau apa itu krayon boleh. Kemudian ini apa namanya, penjepit baju. Nah, kemudian nih bisa lihat, kita bikin pola seperti ini. Nah, supaya kanan kirinya sama, kita lipat aja, terus gunting, kayak gunting ya, gunting. Jadinya seperti ini. Apa ya ini? Terus kita tebeli pinggirnya dulu pakai spidol ya. Boleh spidol warna apa aja boleh. Nah, kita tebeli. Tidak ini. Kita tebeli. Iya, sampai jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini.
Kemudian ditulisi. Kalau yang belum bisa nulis, boleh minta tolong siapa? Papa mama. Iya, papa mamanya ditulisi. Aku kuat karena titik. Karena apa ya? Ini orangnya lagi tersenyum apa sedih nih? Tersenyum nih. Orangnya lagi tersenyum. Dia kuat. Tetapi karena apa ya adik-adik? Karena apa? Nah, kita gunting lagi kertas seperti ini ya, 2. Kemudian kita tulisi. Yang satu percaya. Satu lagi Yesus. Nah, kemudian ditempelin di jepitan tadi. Nih, di jepitan tadi ditempelin ya, boleh pakai solasi. Satunya juga ditempelin Yesus nih. Oh ya, seperti ini. Iya, sudah. Nah, ini buat apa ya? Nah, adik-adik, ini tuh kalau berjalan seperti ini kan enggak kuat ya dia. Loh, jatuh. Coba kalau dikasih kaki. Kasih kaki 2 ini. Ini sini. Ya, coba ditaruh. Jadi bisa berdiri. Jadinya dia kuat. Sini, ya, sini duduk ya. Nah, aku kuat karena percaya Yesus. Nah, demikian juga adik-adik itu bisa menjadi kuat karena percaya kepada Yesus. Percaya Yesus mampu menolong kita di saat kita lemah, di saat kita gelisah. Tuhan Yesus menguatkan kita. Tuhan Yesus menguatkan perjalanan hidup kita supaya tidak terjatuh. Nah, demikian juga ini. Nah, makasih adik-adik. Nah, adik-adik ini boleh nih dibuat ya di rumah masing-masing, boleh dibuat. Lalu kalau sudah difoto. Kan sudah bikin. Oke? Oke, selamat beraktivitas dan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Kita mengucap syukur pada Tuhan atas berkat Tuhan sepanjang hidup kita semua. Nah, adik-adik sudah menyiapkan amplopnya? Uangnya dimasukin ke dalam. Sambil kita pujikan burung pipit yang kecil. Terimalah Tuhan untuk pekerjaan-Mu di bumi ini, dan jadikan kami saluran berkat-Mu bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mengakhiri juga ibadah ini. Kiranya Engkau menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan mengakhiri ibadah ini di Prisa. Nggak terasa ya kita mau berpisah lagi. Minggu depan kita akan berjumpa lagi. Nah, untuk mengakhiri ibadah minggu kita hari ini, kita bulatkan tekad kita mau percaya kepada Yesus. Ingat ya adik-adik, percaya saja kepada siapa?
Yesus. Iya, kita pujikan percaya saja.